Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita belajar subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, khususnya pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Sebelum belajar, semoga anak-anak sudah mandi, berpakaian rapi, sudah sarapan, dan jangan lupa untuk berdoa. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, membuat daftar pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Kedua, menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat terhadap hewan di sekitar dengan benar. Dan ketiga, menjelaskan dampak dari melaksanakan hak dan kewajiban secara bijak terhadap hewan. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membuat daftar pertanyaan untuk wawancara dan menjelaskan hak dan kewajiban terhadap hewan di sekitar. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah, seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Kita akan membaca bersama teks yang berjudul Burung Surga Asal Papua. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu juga burung ini jarang turun ke tanah dan lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan juga ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan juga jenis to'owa. Tugas untuk kalian, berdasarkan teks bacaan tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ada nomor 1 sampai nomor 7. Baca dulu soalnya lalu jawab. Oke, lanjut. Selain cendrawasih, masih banyak hewan lainnya yang harus kita lindungi. Di sekitarmu tentunya banyak hewan yang menarik perhatianmu. Ayo, kita belajar lebih banyak mengenal hewan. Nah, sekarang kamu akan membuat kalimat untuk wawancara. Setelah kalian memahami informasi tentang burung cendrawasih, sekarang kamu memilih salah satu hewan. Jadi selain cendrawasih, yang paling menarik buatmu. Lalu buatlah daftar pertanyaan tentang hewan tersebut. Kamu boleh memperhatikan contoh tadi kalimat-kalimat pertanyaan yang ada tentang bacaan burung cendrawasih. Dan ingat, daftarmu harus memuat 1 tempat tinggal hewan, manfaat hewan tersebut, cara melestarikan dan menjaga keseimbangan hewan tersebut sebagai sumber daya alam, dan juga ciri-ciri hewan atau bagian hewan tersebut. Nah, apakah kamu juga punya hewan peliharaan? Apa yang harus kamu lakukan terhadap hewan peliharaanmu? Kita kembali akan membacakan teks kali
ini judulnya Dayu dan si Mungil. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si Mungil, nama si kucing itu. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si Mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si Mungil. Dayu juga menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si Mungil. Ibu juga memberi Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si Mungil. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang kepada si Mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si Mungil untuk terurus, nyaman, dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si Mungil. Demikian bacaan tentang Dayu dan si Mungil. Sekarang waktunya untuk menjawab pertanyaan. Berdasarkan teks, jawablah pertanyaan nomor 1 sampai nomor 6. Lalu ada juga tugas-tugas yang lain tentang hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Anak-anak, ibu ingatkan ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya. Ketika kita merawatnya dengan baik, kita akan membuat hewan peliharaan kita sehat. Misalkan memberi makan, membersihkan, memberikan tempat yang bersih, mengobati jika sakit, dan menyayanginya. Bayangkan jika hewan peliharaan kita kotor, pasti akan mengganggu lingkungan sekitar kita. Oke, sekian dulu. Jangan lupa setelah belajar untuk membersihkan perlengkapan belajar. Berterima kasih kepada orang tua yang sudah membimbing, dan jangan lupa berdoa bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak, ibu ucapkan selamat belajar, tetap bersemangat, pasti kamu akan selalu sukses.